Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah dalam video pembelajaran tematik kelas 4. Bagaimana kabar anak solih-solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan yang sedang sakit semoga Allah segera memberikan kesehatan. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mari siapkan buku catatan dan alat tulis. Hari ini kita akan melakukan pembahasan soal penilaian akhir subtema 2. Silakan dibuka buku tema 4C halaman 77 sampai halaman 78. Soal yang pertama, hewan juga memiliki hak hidup yang layak. Kewajiban kita jika memiliki hewan peliharaan adalah, jawabannya adalah D, semua benar. Penjelasannya, karena kewajiban kita jika memiliki hewan peliharaan yaitu memastikan dia diberi makan setiap hari, memastikan peliharaan ini tetap bersih, dan mengobatinya ketika sakit. Soal nomor 2. Hewan akan bergerak ke permukiman warga jika habitatnya mengalami kerusakan. Hal ini bukan disebabkan karena, jawabannya adalah D, keinginan hewan untuk memperluas wilayah. Karena jika habitatnya rusak, maka hewan-hewan akan kesulitan untuk mencari makanan, minuman, serta tempat tinggal. Soal nomor 3. Manusia mengupayakan pelestarian hewan dengan menjaga lingkungan hutan tetap asri, dengan mengurangi penggunaan hutan untuk lahan komersial. Jawaban yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah wajib. Karena salah satu kewajiban manusia dalam memanfaatkan hewan dan tumbuhan yaitu menjaga pelestarian hewan dan lingkungan. Soal nomor 4. Proses pelestarian hewan langka bertujuan untuk, jawabannya adalah mencegah kepunahannya. Dengan melestarikan hewan langka berarti kita menjaga ketersediaan hewan tersebut dan mencegah kepunahan. Soal nomor 5. Kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibakukan adalah, jawabannya adalah B, kata baku. Kata baku adalah kata yang cara pengucapannya dan penulisannya sesuai kaidah yang dibakukan, yaitu EYD. Soal nomor 6. Kalimat yang mewakili gagasan atau perasaan penulis yang sama dengan pikiran pembaca disebut, jawabannya adalah A, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan penulis sehingga dapat menimbulkan gagasan yang sama dengan pikiran pembaca. Soal yang nomor 7. Wawancara merupakan suatu cara untuk mengumpulkan titik-titik dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Jawaban yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah data. Salah satu tujuan dilakukan wawancara adalah untuk mengumpulkan data dari narasumber. Soal nomor 8. Pertanyaan yang muncul dalam wawancara biasanya disiapkan terlebih dahulu, sesuai dengan titik-titik-titik. Jawaban yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah
topik yang akan dibicarakan. Karena data yang diperoleh lebih maksimal, maka pertanyaan yang disiapkan sebelum melakukan wawancara harus sesuai dengan topik yang akan dibicarakan. Soal nomor 9. Gambar tersebut merupakan karya seni yang dibuat dengan cara mozaik. Gambar tersebut merupakan gambar yang dibuat menggunakan kepingan biji-bijian yang ditempel menggunakan lem pada media mendatar. Soal nomor 10. Penilaian terhadap karya harus objektif atau berdasarkan A. Keadaan yang sebenarnya. Penjelasannya, setiap karya memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka penilaian terhadap suatu karya tidak boleh berdasarkan kedekatan dengan teman, melainkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Soal yang ke-11. Ungkapan pujian terhadap kelebihan suatu karya sebaiknya harus. Jawabannya adalah tidak berlebihan dan tidak menjatuhkan karya yang lain. Karena jika pujian yang diberikan berlebihan, maka si pembuat karya akan merasa terlalu puas, sehingga tidak bisa berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Soal yang nomor 12. Kritik terhadap sebuah karya seni sebaiknya bersifat membangun, tidak menjatuhkan, dan tidak sekedar mengemukakan kekurangan yang ada. Karena kritikan yang membangun bisa memotivasi pembuat karya untuk membuat karya seni yang lebih baik lagi. Soal yang nomor 13. Gajah Sumatera adalah jenis dari gajah Asia yang hanya berhabitat di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera memiliki ciri. Jawabannya adalah berpostur lebih kecil daripada jenis gajah India. Soal nomor 14. Bentuk paruh burung berbeda-beda karena disesuaikan dengan. Jawabannya adalah makanannya. Bentuk paruh burung berbeda-beda. Ada 6 jenis berdasarkan makanannya. Yang pertama adalah pemakan ikan. Yang kedua adalah pemakan daging. Yang ketiga adalah untuk mencari makanan di lumpur. Yang keempat, pemakan biji. Yang kelima, penghisap madu. Dan yang keenam adalah pemakan serangga. Soal yang nomor 15. Burung bergerak dengan cara yang berbeda-beda, yaitu dengan cara berjalan, terbang, dan berenang. Burung bisa bergerak dengan cara berjalan, terbang, dan berenang. Ini adalah contoh burung yang berjalan. Ini contoh burung yang bergerak dengan terbang, dan ini adalah contoh burung yang bergerak dengan berenang. Soal nomor 16. Burung memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan B. Tempat hidupnya. Ada burung yang dapat berenang dengan kaki berselaput seperti bebek. Bentuk kaki juga ada yang digunakan untuk pejalan kaki. Ada juga yang digunakan untuk bertengger. Dan ada bentuk kaki yang digunakan untuk pemanjat. Soal yang nomor 17. Pelestarian yang dilakukan di habitat asalnya disebut
A. Pelestarian in situ. Karena pelestarian in situ merupakan pelestarian yang dilakukan di habitat asalnya, contohnya suaka marga satwa dan taman nasional. Soal nomor 18. Pelestarian dengan memindahkan hewan tersebut dari habitatnya ke tempat lain disebut B. Pelestarian ex situ. Karena pelestarian ex situ dilakukan dengan memindahkan hewan dari habitatnya ke tempat lain. Contohnya di kebun binatang dan taman safari. Soal nomor 19. Banyak hewan yang diambang kepunahan. Oleh karena itu, perlu upaya pelestarian dan menjaga hewan tersebut supaya tidak punah dan tetap terjaga kelestariannya. Soal nomor 20. Penyesuaian diri yang dilakukan oleh hewan berguna untuk memperoleh makanan, mempertahankan diri dari musuhnya, dan melestarikan keturunannya. Kemampuan penyesuaian diri disebut dengan adaptasi. Kemampuan ini berguna untuk mempertahankan hidupnya. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari soal latihan subtema 2. Jazakumullahu khairan sudah menyimak video ini dengan benar dan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.